Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, kuasa dan kemuliaan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih setia, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu baik kepada kami Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan kami mau kembali mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang kuat meskipun hidupnya dalam tekanan atau kesusahan. Tapi ketika hidupnya dalam kenyamanan dan keberkatan Tuhan, ia justru menjadi lemah dalam iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ada kisah mengenai seorang bapak yang rajin ke gereja, mengikuti doa pagi dan doa malam yang diadakan seminggu sekali. Pada saat itu ia sedang dalam pergumulan yang hebat. Banyak masalah yang terjadi dalam hidupnya, terutama masalah ekonomi. Selama beberapa bulan lamanya ia sangat rajin mengikuti kegiatan doa, tapi kemudian menghilang dan tidak pernah ikut doa lagi. Ketika ditanyakan mengapa, ia berkata bahwa ia sangat sibuk dengan usaha dan pekerjaannya yang baru, sehingga ia tidak bisa datang lagi mengikuti doa, dan juga tidak bisa ke gereja pada hari Minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali begitu cepat kita berubah komitmen dan kesetiaan pada Tuhan ketika keadaan kita menjadi baik, nyaman, dan makmur. Dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, hati-hatilah. Perhatikan saudara di sini, ada kata hati-hatilah. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Konteks ayat ini adalah sebuah pesan untuk umat Israel agar ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian dan keadaan mereka sudah baik dan diberkati Tuhan secara materi, jangan sampai mereka melupakan Tuhan dan jangan sampai mereka lupa bahwa semua yang mereka peroleh, semua hal yang mereka dapatkan semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan ini berlaku juga bagi kita semua sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Perhatikanlah dengan baik pesan ini agar kita tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita ingat dan lakukan adalah: yang pertama, ketika kita diberkati Tuhan secara materi dan keuangan, janganlah kita menjadi terikat dengan hal-hal materi dan keuangan itu, tapi tetaplah miliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, ketika kita diberkati Tuhan dan kita tidak kekurangan sesuatu apapun, janganlah kita menjadi sombong dan tinggi hati, menganggap bahwa semuanya itu disebabkan oleh karena diri kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan semuanya itu kepada kita. Yang ketiga, saudara, ketika kita diberkati Tuhan dan hidup kita menjadi begitu nyaman, jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan, melakukan kehendak firman-Nya, dan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi orang lain di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini mengalami berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan, secara materi dan keuangan, pekerjaanmu berhasil, karir saudara naik, usahamu sukses, dan keadaanmu begitu baik,
Tetaplah kuat dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan di saat hidupmu mengalami keberkatan. Jangan menyimpang kepada dosa. Tetaplah setia, saudara, dan semakin giat dalam memuliakan dan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian dalam kehidupan bukan hanya sekedar keadaan sukar, kesulitan atau penderitaan, tapi ujian dalam kehidupan kita juga bisa dalam bentuk kemakmuran, kesuksesan, dan keberhasilan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah kuat dalam segala keadaan. Tetap setia kepada Tuhan, ingat selalu akan Tuhan, dan beribadah kepadanya, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami, mengajar kami, mengingatkan kami, memberikan pesan yang berharga kepada kami, supaya kami senantiasa setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik keadaan yang sulit dan juga keadaan yang baik. Sebab seringkali ada begitu banyak godaan, cobaan, tantangan yang terjadi, yang mencoba untuk menjauhkan kami dan membuat kami menyimpang dari Tuhan. Di saat keadaan hidup kami semuanya baik, nyaman, makmur, diberkati Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa ingat kepadamu, setia kepadamu, tidak menjadi sombong, tapi sadar bahwa segala sesuatu berasal daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Kami mau Tuhan, agar kehidupan kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan, tugas-tugas, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala pergumulan hidup ke dalam tangan-Mu. Yang sakit biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya, Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan serta sukacita untuk mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat dan pertolongan Tuhan senantiasa Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.